Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap kakak sehat selalu ya di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan di tema 7 subtema 2 yang berjudul Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini, Bunda akan menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Apakah kakak masih ingat teks non-fiksi itu seperti apa? Nah, bisa dilihat ya dalam kata fiksi. Fiksi itu tidak nyata. Nah, apabila non-fiksi berarti teks yang berdasarkan sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan faktanya. Contohnya seperti teks dalam berita, terus karya-karya ilmiah yang meliputi artikel ilmiah. Nah, pastinya di dalam teks non-fiksi ini banyak sekali kata-kata yang sulit, Kak. Oke, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Saat membaca, tentunya kakak pernah kan menemukan kata-kata yang belum kakak ketahui artinya. Dalam memahami kata-kata sulit, kakak dapat terus berlatih untuk membaca dan mencatat arti-arti kata yang sulit itu, Kak. Kakak juga bisa mencari arti kata tersebut yang sulit pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa juga disebut dengan KBBI. Apabila kakak tahu, gaya listrik itu mempunyai dua jenis muatan loh, Kak. Gaya listrik sendiri itu memiliki arti gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Nah, di sini ada dua jenis muatan dari gaya listrik, muatan positif dan muatan negatif. Bisa dilihat, dua benda yang bermuatan listrik sejenis itu jika didekatkan akan tolak-menolak. Selanjutnya, dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, jadi kalau listrik yang sejenis itu kalau muatannya negatif dan negatif, dia akan tolak-menolak. Apabila listrik yang bermuatan tidak sejenis seperti muatan positif dan muatan negatif, maka jika didekatkan akan tarik-menarik. Bisa juga disebut dengan listrik statis dan listrik dinamis. Di sini Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir atau memiliki muatan negatif. Contohnya, nah di situ kan terdapat penggaris dan potongan kertas kecil. Itu memiliki muatan negatif. Nah, apabila penggaris tersebut digosok-gosokkan ke rambut yang memiliki muatan positif, maka potongan kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris yang sudah digosokkan. Selanjutnya, listrik dinamis. Listrik dinamis ini adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik tersebut bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, contohnya pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai itu kan memiliki dua kutub, Kak. Ada yang kakak bisa lihat di dalam baterai itu ada tanda minus dan plus. Itu artinya untuk minus adalah kutub negatif dan plus adalah kutub positif. Nah, jika kutub positif dan kutub negatif itu dihubungkan ke kabel, maka akan terjadinya aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis ini juga ada pada rangkaian listrik di rumah dan bisa dimatikan atau dihentikan oleh saklar. Sekarang, bagaimana sih Bunda cara menemukan informasi dalam teks? Oke, kita bisa memperhatikan hal-hal berikut ini ya, Kak. Yang pertama, pastinya kakak harus membaca teks dengan seksama. Rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba. Selain 5W plus 1H, kita juga harus mengenal konsep adik Simba. Bisa diperhatikan. A itu apa? D, itu di mana? K, kapan? C, siapa? M, mengapa? Dan ba,
Bagaimana? Gampang kan? Setelah itu kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan kembali mengenai pola lantai. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan yang berpindah. Gerakan-gerakan yang berpindah itu disebut dengan pola lantai, Kak. Nah, pola lantai ini itu ada berbagai macam bentuknya. Kita lihat yuk macam-macam bentuk pola lantai. Yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Selanjutnya, membentuk pola lantai persegi. Pola lantai yang berbentuk seperti segitiga. Selanjutnya, ada formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Nah, yang terakhir pola lantai berbentuk segi lima. Bisa kita perhatikan mengenai perubahan bentuk energi listrik. Perhatikan contoh di bawah ini. Terdapat energi listrik menjadi energi gerak. Nah, di sini terdapat blender. Blender yang dinyalakan pada saklar, energi listrik yang masuk ke dalam blender akan berubah menjadi energi gerak. Yang kedua, energi listrik yang menjadi energi bunyi. Contohnya seperti bel listrik. Energi listrik ini mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Selanjutnya terdapat energi listrik yang menjadi energi cahaya. Nah, di sini terdapat lampu. Energi listrik yang mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik tersebut akan masuk ke dalam lampu dan menghasilkan energi cahaya. Selanjutnya, energi listrik menjadi panas. Contohnya ada pemanggang roti. Energi listrik yang mengalir dan melewati pemanggang roti, jika tombol pada pemanggang tersebut ditekan, maka energi listrik akan memanaskan elemen pemanas yang ada di pemanggang roti. Contohnya juga ada di rice cooker ya, Kak. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya seperti televisi. Nah, energi listrik ini yang mengalir ke televisi, jika ditekan tombol power pada televisi, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi, Kak. Dari penjelasan Bunda, apakah ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan, kakak bisa menanyakan langsung ke Bunda atau Yanda, guru tematik ya, Kak. Bunda akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kakak. Tetap semangat di rumah, Kak. Meskipun kita di rumah saja, kita harus tetap semangat karena kakak adalah anak hebat, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.